Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskia Ina Putri dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Komputer dan Bisnis, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah kelas 1A dengan NPM 230310009. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama belajar dan membuat tutorial untuk merancang kode rekening, membuat tabel rekening, membuat buku harian atau jurnal umum, membuat buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur, dan yang terakhir membuat laporan keuangan. Tugas ini diberikan untuk memenuhi tugas UAS Praktik Teknologi Informasi. Nah, jadi di sini saya sudah diberikan neraca saldo awal per 15 April 2005 dari CV Amijaya. Kemudian kita akan merancang transaksi yang dilakukan oleh CV Amijaya dimulai dari tanggal 16 hingga 30 April 2005. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat kode dan tabel rekening. Kemudian kita masuk ke sheet kode dan tabel rekening. Kemudian kita tulis kembali nomor 1 yaitu merancang kode rekening. Kemudian untuk membuat kode rekening kita dapat menyalin dari soal neraca saldo tanggal 15 April 2005 yang ada di depan. Kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian masuk kembali dan Ctrl V. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan membuat tabel rekening. Caranya sama, yaitu kita akan menyalin dari soal neraca saldo tanggal 15 April 2005. Caranya blok nomor rekening dan nama rekening. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kembali ke kode dan tabel, kemudian Ctrl V. Maka jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Yang pertama tulis judulnya terlebih dahulu, yaitu CV Amijaya Jurnal Umum per 15 April 2005. Kemudian kita rapihkan kolomnya terlebih dahulu menggunakan merge and center. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama ada tanggal, ada bulan, dan tahun. Selanjutnya ada nomor rekening. Berikutnya ada nama rekening, dan berikutnya ada keterangan. Berikutnya ada kolom untuk saldo. Yang pertama yaitu ada debit dan kedua kredit. Setelah itu kita beri nama saldo di atas debit dan kredit. Kemudian kita rapihkan kolomnya terlebih dahulu. Setelah dirapikan, kita akan masukkan nomor rekeningnya. Caranya masuk ke data, kemudian kolom, kemudian data validation, kemudian allow diganti menjadi list, kemudian search, klik tanda panah ke atas, masuk ke kode dan tabel, kemudian
Untuk nomor rekening kita blok dari kas sampai ke beban perlengkapan. Kemudian klik tanda panah. Kemudian klik OK. Kemudian ada tanda segitiga ke bawah, kita pencet saja. Lalu kita pilih salah satu kodenya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke kolom yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal umum. Untuk yang pertama, tanggal 16 April 2005, yaitu ada penerimaan kas sebesar 4 juta rupiah dari seorang klien. Maka nomor rekening atau kode rekeningnya yaitu 1101 untuk kas, 1102 untuk piutang. Kemudian untuk mengerjakan jurnal umum selanjutnya sama, yaitu kita tinggal mengganti kode yang kita butuhkan untuk nama rekening. Selanjutnya, untuk membuat nama rekening, kita masuk ke soal neraca saldo awal. Kita blok tabel neraca saldo awal pertanggal 15 April 2005. Kemudian kita ganti nama menjadi tabel 1. Setelah itu tekan enter. Kemudian kita masuk lagi ke sheet jurnal umum. Untuk nama rekening kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian B7, kemudian koma, lalu kita ketik tabel 1. Setelah itu kita koma 2, koma 0, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah ditarik, maka otomatis nama rekening akan muncul seperti ini. Setelah kita berikan nama rekening, lalu kita berikan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian setelah kita berikan untuk tanggal, bulan, dan tahun, maka kita akan mengisi saldonya. Kita lebarkan terlebih dahulu untuk kolomnya. Yang pertama itu ada kas tanggal 16 April 2005, ada 4 juta rupiah. Kemudian masukkan juga kreditnya. Kemudian isi juga untuk saldo-saldo tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 25, dan tanggal 30 seperti yang ada di soal sebelumnya.
Nah, jadi ini sudah selesai untuk memasukkan saldo debit dan kreditnya. Karena di sini kita belum ada rupiahnya, kita masuk ke home, kemudian currency-nya kita pilih yang more number format. Kemudian kita pilih accounting. Untuk simbol kita cari yang rupiah Indonesia. Setelah ketemu kita klik kemudian OK. Nah, maka akan otomatis muncul rupiahnya. Setelah itu kita akan jumlahkan debit dan kreditnya menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok dari tanggal 16 hingga tanggal 30. Kemudian klik enter. Untuk kredit sama menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok dari tanggal 16 hingga tanggal 30 April. Nah, maka akan balance di angka Rp14.500.000. Kemudian kita beri keterangan untuk jumlah. Setelah itu kita rapihkan untuk kolom-kolomnya. Setelah kita merapihkan kolom-kolomnya, kita juga dapat memberikan warna pada tabel judul. Kemudian untuk jumlah bisa juga diberikan warna. Nah, jadi untuk jurnal umum kita sudah selesai dan kita mendapatkan balance sejumlah Rp14.500.000. Jadi selanjutnya kita akan membuat buku besar. Sebelumnya saya sudah membuat judul tabel untuk buku besar terlebih dahulu supaya nanti tidak terlalu lama untuk merapi-rapihkan judul buku besarnya. Yang pertama kita masuk ke jurnal umum, kemudian blok semua tanggal, nomor rekening dan nama rekening, kemudian kita Ctrl C lalu Ctrl V. Kemudian untuk debit dan kreditnya sama dari jurnal umum, kita blok debit dan kreditnya, kemudian Ctrl C, lalu kita masuk ke buku besar, kemudian Ctrl V. Selanjutnya kita akan menambahkan kodenya, yaitu dari soal atau bisa juga dari kode dan tabel. Caranya kita blok nomor rekeningnya, kemudian Ctrl C, lalu kita masuk kembali ke buku besar dan letakkan kodenya. Kemudian untuk nama rekening sama, kita blok cut sampai ke beban perlengkapan, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, jika kode rekening dan nama rekening sudah, kita berikan tanggalnya yaitu tanggal 15 April 2005. Kemudian di bawahnya juga sama 15 April 2005. Kemudian kita blok tanggal 15 Aprilnya. Kemudian kita tarik ke bawah, maka akan muncul tanggal 15 April 2005 semuanya. Kemudian untuk menambahkan saldo debit dan kreditnya, kita masuk ke soal neraca saldo awal tanggal 15 April 2005. Debitnya kita salin, kemudian kita masuk ke buku besar, kita salin di debit buku besar. Kemudian untuk kredit sama, kita blok kreditnya. Setelah kita blok, maka kita akan masuk ke buku besar kembali, kemudian kita salin di kredit buku besarnya. Setelah itu kita rapihkan kolomnya terlebih dahulu.
Setelah merapikan kolomnya, kita tambahkan semua tanggal, bulan, dan tahunnya. Setelah semuanya sudah diberikan tanggal, untuk semua tanggal 15 dapat kita berikan warnanya untuk membedakan antara jurnal umum dan neraca saldo awal per 15 April 2005. Setelah kita menambahkan warna pada tanggal 15 April 2005, kita juga dapat berikan warna untuk judul tabelnya. Langkah selanjutnya untuk membuat buku besar, kita pilih kode, masuk ke data, kemudian sort, kemudian sort by diganti menjadi kode, kemudian klik OK. Setelah itu untuk tanggal, bulan, dan tahun kita klik, kita pilih subtotal. Kemudian untuk debit dan kreditnya kita centang. Kemudian untuk tanggal, bulan, dan tahun diganti menjadi nama rekening. Kemudian klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita cek di kolom pertama. Kemudian kita cek kolom kedua. Kemudian kita cek untuk kolom ketiga. Setelah itu, kita masuk ke kolom kedua untuk menghilangkan kalimat totalnya. Caranya, kita dapat tekan nomor 13 sampai muncul tanda panah seperti ini. Untuk selanjutnya, kita dapat lakukan hal yang sama, namun kita sambil tekan tombol CTRL. Lalu jika sudah semua, kita lepas. Kemudian kita Ctrl C, lalu kita masuk ke kolom bawahnya, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu kita masuk ke Home, kemudian klik Find and Select, kemudian Replace, kemudian Find What, kita ketikkan spasi total. Setelah itu kita Replace All. Kemudian klik saja OK, kemudian silang. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Jadi di sini saya sudah membuat tabel neraca saldo per 30 April 2005. Kemudian untuk mengisi kode dan nama rekening, kita masuk ke kode dan tabel. Kemudian kita salin nomor rekening dan nama rekening, Ctrl C, kemudian masuk ke neraca saldo, kemudian Ctrl V ke kode dan nama rekening. Kemudian untuk menambahkan saldo transaksi sementara, kita dapat masuk ke buku besar, kemudian kita masuk ke kolom keduanya buku besar. Kemudian untuk nama rekening, kita blok semuanya, lalu ganti nama menjadi akun ledger. Setelah itu tekan Enter. Lalu untuk debit, kita blok saja.
kemudian ganti nama menjadi debit ledger, kemudian tekan enter. Kemudian untuk kredit sama blok semuanya, lalu diganti namanya menjadi credit ledger, lalu tekan enter. Setelah itu kita masuk kembali ke neraca saldo, kita isikan debitnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus sum if. Kemudian kita klik akun ledger, kemudian kita klik B7, kemudian koma, kemudian debit ledger, kemudian tekan enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, maka otomatis akan muncul nominalnya. Untuk kredit sama, kita akan menggunakan rumus sum if. Caranya kita ketikkan akun ledger, kemudian koma, lalu B7, koma, credit ledger. Setelah itu tekan enter, lalu kita tarik ke bawah, maka otomatis nominalnya akan muncul. Setelah itu kita akan mengisikan saldonya. Untuk debit kita menggunakan rumus if, kemudian C7 lebih besar dari D7, C7 dikurang D7, 0, kemudian tutup kurung, lalu enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka nominalnya akan otomatis muncul. Selanjutnya untuk kredit sama menggunakan rumus if, ketikkan sama dengan if, kemudian untuk D7 lebih besar dari C7, D7 dikurang dengan C7, 0, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter, lalu tarik ke bawah, maka akan muncul nominalnya otomatis. Setelah itu kita jumlahkan semua debit dan kreditnya menggunakan AutoSum. Setelah itu akan muncul debit dan kreditnya secara otomatis, kemudian kita berikan keterangan jumlah. Kemudian untuk jumlah dapat kita berikan warna. Jadi seperti inilah hasil akhir dari neraca saldo per 30 April 2005. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi di sini sudah disediakan tabel dan beberapa data yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama ada pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. Di sini kita tulis saja 30 April 2005. Kemudian kita isikan nomor rekeningnya dengan cara masuk ke data, kemudian klik kolom data validation, kemudian allow diganti menjadi list, kemudian source-nya klik saja tanda panah ke bawah, kemudian kita masuk ke kode dan tabel, blok saja nomor rekeningnya, kemudian klik tanda panahnya, kemudian klik OK. Kalau sudah, kita klik tanda segitiga ke bawah, lalu pilih salah satu kodenya, lalu kita tarik ke bawah kodenya. Kemudian kita masukkan nomor rekening yang akan digunakan. Yang pertama yaitu 1102 dan 4101. Kemudian untuk tanggal 30 April 2000 yang kedua,
ada kode yang bernomor 5104 dan 1104. Kemudian untuk transaksi 30 April 2005 yang ketiga, yang pertama kodenya adalah 5102 dan yang kedua 1103. Kemudian untuk tanggal 30 April 2005 yang keempat, ada kode yang nomornya 5101 dan 2102. Lalu selanjutnya untuk mengisikan nama rekening, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian B7, tabel 1, kemudian 2, 0, kemudian tutup kurung, lalu enter. Setelah itu tarik saja ke bawah, lalu akan otomatis muncul nama-nama rekeningnya. Kemudian untuk mengisikan saldonya, yang pertama ada piutang debit 500.000. Kemudian kreditnya sama 500.000. Kemudian untuk perlengkapan yang tersisa yaitu 600.000. Kemudian yang ketiga untuk sewa gedung ada 300.000. Kemudian yang keempat ada beban gaji yang masih harus dibayar yaitu sebesar 300.000. Nah, jadi ini jurnal penyesuaian per 30 April 2005 dengan balance 1.700.000. Jadi selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Jadi di sini saya sudah membuat tabel untuk neraca lajur per 30 April 2005. Yang pertama kita isikan nomor rekening dan nama rekening yang diambil dari neraca saldo. Kita blok saja, kemudian Ctrl C, lalu Ctrl V. Selanjutnya kita akan mengisikan neraca saldo. Kita salin neraca saldonya, Ctrl C, kemudian masukkan neraca lajur, kita paste menggunakan paste link. Selanjutnya yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Kita masuk ke jurnal penyesuaian untuk mengatur debit dan kredit dan nama rekening. Kemudian nama rekening kita blok sampai bawah, kemudian kita ganti menjadi akun penyesuaian. Kemudian klik enter. Kemudian untuk saldo debit kita berikan nama menjadi debit penyesuaian, kemudian tekan enter. Selanjutnya untuk saldo kredit kita beri nama menjadi kredit penyesuaian, kemudian klik enter. Kalau sudah, selanjutnya kita kembali ke sheet neraca lajur untuk mengisi saldo debit jurnal penyesuaian. Lalu di bagian debit kita isikan rumusnya menggunakan rumus sama dengan SUMIF, kemudian akun penyesuaian, kemudian koma, lalu B8, koma, lalu debit penyesuaian. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Setelah itu, kita tarik saja ke bawah, maka nominalnya akan otomatis muncul. Selanjutnya, untuk kredit sama menggunakan rumus sama dengan SUMIF,
kemudian akun penyesuaian, koma B8, kemudian koma kredit penyesuaian, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Setelah itu kita tarik saja ke bawah, maka nominalnya akan otomatis muncul. Selanjutnya, untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita dapat menggunakan rumus sama dengan if, kemudian dalam kurung, lalu C8 ditambah dengan E8, kemudian tutup kurung, lalu lebih besar, kemudian dalam kurung D8 ditambah dengan F8, tutup kurung, koma, dalam kurung C8 ditambah E8 dikurang D8 kemudian dikurang F8, kemudian tutup kurung, lalu koma 0, kemudian tutup kurung, lalu enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka nominalnya otomatis akan muncul. Selanjutnya, untuk kredit neraca saldo setelah penyesuaian dengan rumus sama dengan if dalam kurung D8 ditambah dengan F8, kemudian tutup kurung, lalu lebih besar dalam kurung C8, kemudian ditambah E8, kemudian tutup kurung, koma, dalam kurung D8 ditambah dengan F8, kemudian dikurang dengan C8, kemudian dikurang dengan E8, tutup kurung, koma 0, lalu tutup kurung lagi, klik enter, kemudian tarik ke bawah, maka otomatis nominalnya akan muncul. Selanjutnya, untuk laba rugi, untuk debit, kita menggunakan rumus sama dengan if, kemudian left, kemudian A8, koma 1, tutup kurung, kemudian lebih besar sama dengan kutip 4, koma G8, koma 0, lalu tutup kurung, tekan enter, kemudian tarik ke bawah. Setelah ditarik, maka otomatis nominalnya akan muncul. Kemudian untuk kreditnya sama, menggunakan rumus sama dengan if, kemudian left, kemudian B8, koma 1, tutup kurung, lebih besar sama dengan petik 4, kemudian koma H8,
dalam kurung, lalu tekan enter. Kemudian kita tarik ke bawah, maka otomatis nominalnya akan muncul. Kemudian masuk ke neraca menggunakan rumus sama dengan if, kemudian left, kemudian dalam kurung A8, koma 1, tutup kurung, kemudian lebih kecil sama dengan petik 3, koma G8, koma 0, lalu tutup kurung, klik enter. Kemudian kita tarik ke bawah, maka nominalnya akan otomatis muncul. Kemudian untuk kredit sama menggunakan rumus sama dengan if, kemudian left, kemudian buka kurung A8, koma 1, tutup kurung, lebih kecil sama dengan petik 3, koma H8, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Setelah itu tarik ke bawah, maka nominalnya akan otomatis muncul. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Caranya kita tarik ke samping sampai akhir. Kemudian kita menggunakan autosum. Maka nominalnya akan otomatis muncul. Nah, ini hasil dari neraca lajur per 30 April 2005. Kemudian yang terakhir, membuat laporan keuangan dari CV Amijaya, laporan laba rugi per 30 April 2005. Yang pertama ada pendapatan ada pendapatan jasa, kemudian total pendapatan, untuk pendapatan jasa kita dapat ambil dari neraca lajur sebelumnya senilai 11.200.000. Kemudian untuk total pendapatan kita ketik sama dengan lalu B7, kemudian tekan enter. Selanjutnya ada akun beban. Yang pertama ada beban gaji, yang kedua ada beban sewa, yang ketiga ada beban lain-lain, yang keempat ada beban perlengkapan. Kemudian di bawahnya kita tulis total beban. Untuk beban gaji ada nominal 3.900.000, untuk beban sewa 300.000, untuk beban lain-lain 500.000, untuk beban perlengkapan 600.000. Kemudian untuk total beban kita menggunakan rumus SUM.
Selanjutnya di bawah kita tuliskan laba bersih. Untuk laba bersih kita dapat menggunakan rumus sama dengan C8 dikurang dengan C15, kemudian tekan enter. Setelah itu kita dapat berikan warna pada laba rugi. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Yang pertama kita ketik dulu kode modal AMI yaitu 3101 dalam kurung per 1 April 2005. Kemudian untuk nominal modalnya kita tulis di kolom D dengan jumlah 42.500.000. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk laba. Laba ini diambil dari laba bersih yang nominalnya 5.900.000. Lalu di bawahnya ada Prive AMI dengan kode 3102. Lalu untuk nominalnya itu 4.200.000. Kemudian kita kurangkan antara laba dan Prive AMI. Caranya sama dengan C25 dikurang dengan C26. Maka hasilnya 1.700.000. Kemudian di bawahnya ada modal AMI per 30 April 2005 dengan kode 3101. Kemudian untuk modal AMI per 30 April 2005 kita dapat gunakan rumus sama dengan D23 ditambah dengan D27. Kemudian klik enter, maka hasilnya muncul 44.200.000. Selanjutnya kita membuat CV AMI Jaya laporan perubahan modal per 30 April 2005. Yang pertama itu ada aktiva. Aktiva terdiri dari dua macam yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva lancar yaitu ada kas, piutang, kemudian piutang sewa dan perlengkapan. Kemudian di bawahnya tulis total aktiva lancar. Setelah itu kita isi aktiva lancarnya. Yang pertama itu ada kas dengan nominal 4.200.000, kemudian piutang dengan nominal 6.200.000, kemudian piutang sewa dengan nominal 900.000, kemudian perlengkapan 200.000. Kemudian totalnya kita dapat menggunakan rumus SAM
Kemudian kita blok kas sampai perlengkapan, kemudian klik enter. Dan hasilnya yaitu 11.500.000. Selanjutnya kita akan membuat aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada tanah. Kemudian tulis total aktiva tetap. Kemudian di bawahnya tulis total aktiva. Kemudian kita masukkan nominal tanahnya yaitu 35 juta. Kemudian total aktiva tetap sama dengan C43, klik enter. Kemudian untuk total aktiva kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum lalu aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Hasilnya 46.500.000. Kemudian di sebelah aktiva ada yang namanya pasiva. Pasiva itu ada hutang dan modal. Kemudian kita tulis kembali hutang. Kemudian hutang itu ada hutang dan hutang gaji. Kemudian tulis total hutang. Kemudian untuk hutang nominalnya yaitu 2 juta. Kemudian untuk hutang gaji yaitu 300.000. Kemudian untuk total hutang kita dapat menggunakan rumus sum yaitu blok hutang dan hutang gaji, kemudian tekan enter. Maka hasilnya yaitu 2.300.000. Setelah hutang ada yang namanya modal. Modal itu ada modal disetor dan laba ditahan. Kemudian di bawahnya kita tulis total modal. Kemudian kita tulis total pasiva. Untuk modal disetor kita memiliki nominal 42.500.000. Kemudian untuk laba ditahan memiliki nominal 1.700.000. Kemudian untuk total modal kita dapat menggunakan rumus sum. Nah, untuk total modal ada 44.200.000. Kemudian untuk total pasiva menggunakan rumus sama dengan H39 ditambah dengan H44. Maka hasilnya 46.500.000. Setelah kita selesai menghitung, maka kita rapihkan dan berikan tabel pada setiap laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Di sini untuk total aktiva dan total pasiva sudah balance, yaitu dengan nominal 46.500.000.
Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf karena saya masih belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama supaya dapat lebih banyak pengetahuan yang belum diketahui. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.